Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniati dengan NIM 119106238676. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses bisnis, procurement dan sumber daya manusia bersama rekan saya yaitu Novi Rahmayanti Siregar. Nama saya Novi Rahmayanti Siregar dengan NIM 119106238651. Selamat menyaksikan video kami, teman-teman. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang proses bisnis procurement. Procurement adalah proses bisnis dari pemilihan sumber daya, pemesanan dan mendapatkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang bisa diperoleh secara internal jika barang dihasilkan oleh entitas lain dalam perusahaan. Pembelian adalah sinonim untuk procurement. Selanjutnya yaitu tentang langkah umum dalam procurement. Langkah umum dalam procurement adalah yang pertama, menentukan kebutuhan. Yang kedua, memilih sumber daya. Yang ketiga, permintaan untuk kuota layan. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, menerbitkan pesanan pembelian. Yang keenam, penerimaan barang. Yang ketujuh, verifikasi faktur. Dan yang terakhir, pembayaran kepada pemasok. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengendalian siklus transaksi pada procurement. Di dalam pengendalian siklus transaksi pada procurement ada dikatakan flow chart. Karakteristik pada flow chart ini adalah pemisahan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu permintaan, yang kedua pembelian, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, yang kelima hutang dagang, yang keenam integritas proses bisnis procurement, dan yang terakhir pendekatan peringkat atribut untuk memilih pemasok. Bisnis pengeluaran kas. Proses bisnis pengeluaran kas mengendalikan pengeluaran cek dan pengeluaran aktual. Ciri utama pengendalian proses bisnis pengeluaran kas adalah penggunaan sistem voucher untuk mendukung pengeluaran cek, pemisahan fungsi persetujuan dengan pengeluaran kas, dan rekonsiliasi bank secara independen. Berikut merupakan bagian dari proses bisnis pengeluaran kas, yaitu pertama, hutang dagang. Departemen hutang dagang mengakses dokumen yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran kas. Hutang dagang merupakan awal proses pembayaran, meliputi menghitung jumlah yang jatuh tempo, diskon, dan item lainnya. 2. Pengeluaran kas. Cek voucher dan voucher diterima dari Departemen Hutang Dagang. Setelah cek voucher dan voucher diperiksa, cek ditandatangani dan voucher dicap dan disimpan urut nomor. Kontrol total dari jumlah yang telah diposting disiapkan dan direkonsiliasikan dengan voucher yang diterima dari hutang dagang. Cek voucher dilanjutkan langsung ke yang bayar. Kontrol total dilanjutkan ke buku besar. 3. Buku besar. Ayat jurnal diterima dari hutang dagang dan kontrol total dari pengeluaran kas direkonsiliasi dan total diposting ke buku besar. Ayat jurnal dan kontrol total disimpan menurut tanggal. 4. Audit internal. Cek yang telah dicap diterima dari bank bersama-sama dengan laporan bank. Konsiliasi bank independen adalah pengendalian yang penting pada proses bisnis pada pengeluaran kas. 5. Sistem voucher. Sistem voucher pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan. Pengendalian sesungguhnya pada pengeluaran merupakan pemeriksaan terakhir dokumen yang menunjukkan seluruh transaksi sebelumnya sampai dengan otoritas pembayaran.
Sistem voucher berpusat pada voucher. Voucher dapat terdiri dari berbagai bentuk, dari formulir sederhana atau amplop sampai dengan kombinasi voucher cek. Formulir voucher sendiri tidak signifikan. Sistem voucher dapat dioperasikan tanpa voucher yang dapat dibaca oleh manusia. 6. Posting hutang dagang. Pertanyaan dasar pada perancangan sistem voucher berkaitan dengan kapan faktur-faktur diposting ke hutang voucher. Menyiapkan voucher untuk faktur individual ketika beberapa faktur menunjukkan pada pemasok yang sama pada periode yang sama akan menghasilkan beberapa seri cek untuk pemasok yang sama pada bulan yang sama. Build up voucher sistem merupakan akumulasi beberapa faktur dari beberapa pemasok yang sama dan membayarnya dengan cek tunggal. Pengendalian siklus transaksi pada proses penggajian. Proses penggajian sangat kompleks. Pada perusahaan besar, proses ini merupakan prosedur yang paling kompleks dalam operasinya. Semua level pemerintah menetapkan pajak untuk gaji, regulasi dan tarif berupa secara konstan. Sebagai dampak sistem penggajian sering memerlukan modifikasi secara konstan. Proses penggajian ditentukan oleh hukum dengan sanksi hukuman penjara untuk kelalaian yang disengaja dalam mengelola pencatatan yang memadai. Ada beberapa hal dalam pengendalian siklus transaksi pada proses penggajian, yaitu pertama, personal. Personal atau jabatan kantor bertanggung jawab untuk menempatkan orang dalam penggajian perusahaan, melakukan spesifikasi tarif pembayaran dan mengotorisasi semua potongan dari pembayaran. Semua perubahan seperti penambahan atau penghapusan karyawan, perubahan tarif pembayaran atau perubahan level potongan dari pembayaran harus diotorisasi oleh personal kantor. 2. Pencatat waktu. Fungsi pencatat waktu bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menggunakan laporan kehadiran dan kartu pencatat kerja pada perusahaan pemanufakturan. Karyawan yang bekerja dengan ukuran jam dicatat kehadirannya berdasarkan jam yang digunakan untuk bekerja. Pencatat waktu bekerja untuk mengumpulkan dan mengelola kartu pencatat waktu dan atau laporan kehadiran dan melakukan rekonsiliasi data tersebut dengan laporan ringkasan waktu kerja yang diterima dari produksi. 3. Penggajian. Departemen penggajian bertanggung jawab untuk penghitungan sesungguhnya dan menyiapkan penggajian. Perhatikan bahwa penyiapan gaji independen dari penyiapan data input yang digunakan sebagai dasar membayar laporan kehadiran diterima dari pencatat waktu. 4. Persyaratan pemrosesan penggajian. Informasi dasar karyawan seperti nama, alamat, besar gaji, dan potongan perlu untuk menyiapkan gaji. Social Security dan aturan pajak lainnya menetapkan beberapa pajak berdasarkan penggajian. Perusahaan akan mencocokkan potongan-potongan tersebut dan membayarkannya ke pemerintah. Perusahaan dengan karyawan yang dilindungi dipekerjakan dalam setiap 20 minggu selama tahun kalender. Pembayaran kepada pemerintah federal dilakukan secara kuartalan. Pajak penghasilan federal untuk upah dikumpulkan dalam periode di mana upah dibayarkan dengan sistem bayar saat pulang. Perusahaan perlu menahan bagian dari laba karyawannya. Perusahaan melaksanakan bisnis antar negara bagian yang diperlukan oleh Federal Fair Labor Standards Act untuk membayar kelebihan jam kerja dengan tarif minim 1 atau 1,5 dari tarif reguler untuk jam kerja yang melebihi 40 jam dalam seminggu. Banyak perusahaan juga membayar kelebihan jam untuk yang bekerja pada hari Minggu atau hari libur. Mungkin hanya itu pembahasan dari kami tentang proses bisnis, procurement, dan sumber daya manusia. Jika ada kekurangan kami mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.